Dikasih waktu nggak? Bila saya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Kepala Sekolah? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Ya, nggak terasa ya kita udah pertemuan yang keberapa ini. Semoga kita diberi kesehatan terus. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk jadwal hari ini siapa ya yang untuk memimpin doa? Pak Wardi. Mana, Bu? Oh ya, Pak Wardi aja lah, yang bapak-bapak. Biasanya doa itu bapak-bapak. Silakan Pak. Baiklah, Bapak Ibu peserta PSP yang saya hormati, mari kita berdoa bersama-sama dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan pada saat ini dimudahkan, diberi kelancaran. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bersama-sama baca surat Fatihah, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih Pak Wardi sudah memimpin doa. Selanjutnya biar kita nggak terlalu kaku, biar semangat. Coba siapa yang mau mimpin ice breaking? Ayo biar semangat. Oh, Bu Lili belum dibuka audionya. Sudah ya Bu. Ya, silakan Bu Lili. Ya, saya akan ajak Bapak Ibu karena saya lihat Pak Wardi pakai baju pramuka, saya ingin mengajak Bapak Ibu tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Satu kali lagi tepuk pramuka. Sudah Bu. Ya, terima kasih Bu Lili. Kita sudah bertepuk pramuka. Semoga bisa menambah semangat kita dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi hari ini saya presentasikan dulu ya. Bentar. Terlihat Bapak Ibu? Kelihatan Bu. Kelihatan. Masih muter sekarang udah kelihatan. Ya. Tanya romantik. Hari ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Nah, mungkin untuk capaian pembelajaran ini sudah tidak asing lagi ya untuk kita. Bagaimana cara bagaimana pengertian capaian pembelajaran itu sendiri, tujuan, dan bagaimana untuk membuatnya. Pak, sebelum kita mulai, menurut Bapak dan Ibu, ada yang tahu nggak pengertian dari capaian pembelajaran itu apa? Bagaimana? Baiklah, kita lanjutkan ya. Pengertian capaian pembelajaran. Slide saya udah berjalan ya Bapak Ibu ya? Berjalan. Ya. Pengertian dari capaian pembelajaran itu sendiri yaitu suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, tujuan dari capaian pembelajaran itu sendiri ada 3. Yang pertama, menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Yang kedua, capaian pembelajaran juga harus disertai kriteria penilaian yang tepat. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasikan tujuan belajar yang lebih terukur. Nah, ini ada rumusan capaian pembelajaran. Ada 3. Yang pertama,
integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, bentuk penulisan. Dan yang ketiga, fase dalam rumusan capaian pembelajaran. Yang B, di sini ada komponen capaian pembelajaran, itu ada 3 juga. Yang pertama, rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, dan karakteristik mata pelajaran. Nah, nanti setelah paparan mengenai capaian pembelajaran ini, saya akan bentuk kelompok, Bapak Ibu, membuat 2 kelompok, dan kita akan membuat suatu capaian pembelajaran berdasarkan fase atau berdasarkan kelas masing-masing. Nah, ini sebelum kita memulai diskusi, kita ada kesepakatan bersama terlebih dahulu. Kesepakatannya yang pertama, menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua, satu berbicara dan semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir, fokus pada sesi belajar. Nah, gimana Bapak Ibu? Udah paham ya? Udah ngerti ya kesepakatan bersamanya? Nah, setelah ini kita akan berdiskusi. Nah, tugas dari masing-masing kelompok nanti membuat suatu capaian pembelajaran sesuai dengan fasenya. Dan tiap-tiap peserta mendapatkan waktu 3 menit untuk presentasi. Jadi nanti setelah Bapak Ibu selesai membuat capaian pembelajaran, Bapak Ibu mempresentasikan hasilnya itu nanti masing-masing ya, perwakilan dari kelompok. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan untuk diskusi kita hari ini? Ya, saya kira cukup Bu, cukup jelas. Terima kasih Pak. Ya, silahkan saya beri waktu sekitar 10 menit ya. Enggak 10 menit tenan Pak. Nanti bisa diputar videonya. Terpental Bu. Silahkan dimulai Bapak Ibu untuk berdiskusi membuat capaian pembelajarannya. Ya Bu. Ini diskusi beneran? Ya. Iya Ibu. Nggak usah banyak-banyak buatnya. Untuk contoh aja kalau Bapak Ibu itu udah paham tentang capaian pembelajaran. Biar waktu kita juga nggak begitu banyak. Bagaimana, sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, Pak Wardi sudah? Sudah Bu. Oh ya. Ini nanti saya stop presenting ya. Habis itu Pak Wardi mempresentasikan hasilnya ya. Ya Bu. Ya. Jadi ngeplotnya dalam video linknya. Sudah saya stop punya saya Pak. Silakan Bapak. Ya. Baiklah Ibu narasumber, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok, yaitu tentang materi menentukan gambaran aktivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu kita tulis identitas, ada nama guru, satuan pendidikan, mata pelajaran, dan fase yang dilampaui, elemen domain yang dipilih. Di antaranya yang pertama ada kompetensi yang ingin dicapai, kemudian gambaran aktivitas pembelajaran, dan faktor pertimbangan penentu gambaran aktivitas pembelajaran, dan program dukungan bagi guru dan warga sekolah. Yang pertama yaitu kita ambil materi untuk menyebutkan 5 panca indera. Gambarannya adalah peserta didik mampu menyebutkan 5 panca indera yang ada pada dirinya. Jadi mampu menyebutkan. Kemudian faktor pertimbangannya yaitu menggali pengetahuan diri, pendekatan kontekstual. Kemudian program dukungannya adalah bagi guru dan warga sekolah
untuk membimbing guru dalam menyusun pembelajaran. Kemudian yang kedua ada menyebutkan fungsi indera mata. Selain kita dapat menyebutkan, juga dapat menyebutkan fungsi. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan fungsi indera mata. Mata itu fungsinya untuk apa? Melihat, untuk melirik, dan sebagainya. Dan kemudian, faktor pertimbangan adalah memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada peserta didik untuk menjelaskan contoh fungsi dari indera mata. Fungsinya apa ya? Kalau bisa dimasuki dengan imsaknya, bisa menjaga mata agar tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian membimbing dan menyusun pembelajaran, itu dukungannya. Kemudian yang ketiga menyebutkan fungsi indera hidung. Jadi hidung itu peserta didik mampu menyebutkan fungsi indera hidung. Kemudian faktor pertimbangan memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk menjelaskan contoh fungsi dari indera hidung. Kemudian yang pendukung programnya adalah membimbing guru dalam menyebutkan pembelajaran. Begitu juga dengan fungsi dari indera telinga, kulit, dan sebagainya. Gambaran pembelajaran, faktor pertimbangannya, serta pendukungnya sama, yaitu menyebutkan fungsinya, kemudian dukungannya, dan terlebih lagi nanti disebutkan untuk menjaga panca indera atau indera itu, karena kebanyakan dosa manusia disebutkan dari 5 indera tersebut. Kemudian itu yang disampaikan dari kelompok 3, diantaranya menentukan gambaran aktivitas pembelajaran, dalam hal ini judulnya adalah panca indera. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wardi. Hasil diskusinya bagus sekali, baik sekali ya pemahamannya. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Pak Wardi. Ya. Tidak usah tepuk tangan, Bu. Oh iya. Cukup beri aplaus yang meriah saja. Oh iya, sama saja Pak. Ya. Untuk kelompok yang lain mungkin cukup kirim tugasnya di LMS saja ya, karena waktu kita sudah habis, jadi nanti tinggal kirim tugasnya aja. Saya rasa Bapak Ibu yang lain sudah paham dan mengerti bagaimana cara kita membuat capaian pembelajaran itu sendiri. Ya, baiklah Bapak Ibu, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa mau pimpin doa? Nirwana, coba yuk pimpin doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan berkah daripada Allah SWT. Semoga pertemuan atau pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Bu Nirwana sudah memimpin doa. Sama Bu. Baiklah Bapak Ibu, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.